Tuhan, ayat ini ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Yang percaya kepada siapa kira-kira? Pada Yesus. Jadi Tuhan membuat suatu pernyataan mengingatkan kita, khususnya ya Inafilpan ya, orang tua yang dikasihi, yang disayangi harus kembali. Ya kembali karena memang kita semua ini camat. Tahu nggak? Camat apa? Calon mati. Calon mati. Jadi nggak ada yang umurnya hidup kita mau sehidup terus, nggak, jangan. Ya, jadi kayak ada orang Demak itu umurnya 115, itu nenek-nenek sudah tua sekali, sudah tua renta, susah hidupnya. Anaknya nggak mau merawat, cucunya nggak mau merawat, akhirnya apa? Cari sampah. Jadi pemulung. Nah, jadi memang Tuhan menyatakan target usia manusia 70 sampai 80 tahun. Selebihnya kesusahan. Ya daripada kita susah-susah, lebih baik mati. Tapi jangan ingin diri kita mati gitu loh. Jangan udahlah, jangan kita mau mati sebelum waktunya. Kalau kita mau mati sebelum waktunya, dosa. Saya sendiri jujur lihat sama Wawan, usia dengan saya tuaan dia, tapi dia masih gagah, masih keker, ototnya masih kuat. Ya, secara manusia saya ngiri gitu loh. Kenapa saya nggak bisa seperti dia ya? Ternyata dia sudah dilatih dari sejak mudanya, maklum polisi. Saya bukan polisi, perut aja dia langsing, saya perut di depan. Gitu. Mau tanding. Ya, ini saudara. Jadi Tuhan menginginkan dalam hidup khususnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Ayat yang pertama, jangan gelisah hatimu. Jadi nggak usah gelisah, Inafilpan. Ya, karena apa? Tuhan menjanjikan setiap orang yang percaya kepada Dia, dia punya tempat tinggal. Nah, jadi merupakan hal yang enak. Kenapa? Dikatakan di ayat berikutnya, dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal. Masalahnya apa? Loh, kita juga mau pulang ke rumah Bapak. Tapi pertanyaannya, rumahmu udah jadi belum, Bu? Belum. Kalau rumah kita belum jadi, jangan buru-buru pulang. Nanti nyasar, nggak tahu tempatnya. Karena kita pulang, nggak dipanggil Tuhan. Arti kata gantung diri, bunuh diri, ya itu nyasar, nggak tahu tempatnya. Tetapi Tuhan menjanjikan, dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika kita percaya kepadanya, kita akan memilikinya. Ya saya percaya. Kakeknya Belvan percaya sama Tuhan Yesus. Jadi ya memang sudah targetnya sampai segitu. Usia berapa Ina Belvan? 57 tahun. 57 tahun. Februari. Masih muda ternyata ya. Masih tua nama Wawan. Ya. Tapi soal mati, mau dipanggil muda, mau diambil tua, gak ada urusan. Karena manusia ini ibarat pohon kelapa, buah kelapa. Buah kelapa mau diambil cengkir, yang masih kecil boleh, ya kan? Yang sudah mulai muda, ya kan? Apa yang belum ada kulitnya tapi airnya doang diambil, kayak kelapa hijau ya Pak Julian. Kelapa hijau itu belum ada kulitnya diambil, diminum. Atau kalau yang setengah tua atau yang tua. Jadi intinya hidup kita nggak perlu takut. Ini loh, suatu keyakinan. Karena apa? Tuhan ngomong, jika tidak demikian, tentu aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus pergi dulu ke surga menyediakan tempat bagi kita. Pertanyaannya, kita yang bagaimana? Yang percaya. Yang percaya pada Tuhan. Nah, ketika orang tua kita percaya pada Tuhan, sudah. Ina Belvan gak usah takut, gak usah khawatir, ya. Memang masing-masing kita nanti akan menyusul, ya, kita nyusul. Mau kamu hidupmu 500 tahun? Nggak mau, capek, betul, capek, gimana sisa? Iya,
Karena Tuhan memberi target usia manusia itu sampai 120 tahun. Tetapi itu meleset. Meleset, ya. Usianya meleset karena hanya dibuatlah dalam Mazmur itu usia manusia 60 sampai 70 tahun. Selebihnya adalah kesusahan. Daripada susah, Bapak sakit berapa bulan? Tina Bapak? 2 tahun lebih. Itu pun keluarga sudah susah, udah capek. Nah, ya, udah capek. Berarti Tuhan melakukan yang terbaik bagi nenek Pelvan. Inilah yang harus kita sadari, bahwa manusia nggak ada yang super, nggak ada. Ngomong kuat, nggak ada. Mau kuat sekuat apapun, ya kan? Kayak sama Pelvan yang Natalan kemarin, sebelum Natalan ya, sempat ketemu dengan saya. Gimana Pelvan? Sehat, doain Pak Jo, saya mau berangkat. Wih, kuat Pak, saya bilang gitu. Doakan Pak, makanya dia mana ya, daerah sini juga sih Pak saya. Kumpul semua. Nah ini suatu hal, saya katakan oke, kalau imannya sama Pelvan siap untuk berangkat, Tuhan akan beri kekuatan. Amin, ya, saya doakan juga. Jadi intinya dalam hidup kita nggak usah takut, nggak usah takut mati. Ya, siapa? Ini apa siapa? Sama berkat. Takut mati nggak? Tapi jangan takut mati. Dibunuh gua dong, dibunuh dong. Ya, benar-benar nggak takut mati. Wah, main kerabas, bunuh, bunuh. Itu mah bodoh namanya. Ya kan? Targetnya masih bisa 70 tahun. Ya, umur 40 berapa Cak? Oh, baru 38, belum 40 ya. Masih muda. Masih banyak. Wah, masih kecil. Ya, Bang ya. Jadi di sini Saudara, bahwa jika tidak demikian, ya kan? Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat. Jadi Tuhan Yesus mati, bangkit, hidup kembali, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Ada lagu tuh, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Ya kan? Tahu kalau gitu? Enggak tahu ya. Itu jemaat itu. Lupa ya Bu ya. Yang percaya tidak akan binasa, akan disediakan tempat baginya. Ini suatu hal yang luar biasa. Enggak ada jaminan di agama lain yang menyatakan bahwa orang yang percaya Yesus mati masuk surga. Ya. Karena jujur, keluarga saya dulu kan bukan dari orang Kristen, dan mereka bahkan kakek saya, nenek saya sudah haji. Dia tanya, kalau mati kemana Nek? Jawabnya apa? Insya Allah. Belum yakin kalau insya Allah. Kalau kita orang percaya Yesus, Yesus sudah menjanjikan dia dari surga turun ke dunia, mati, naik ke surga lagi. Otomatis kemana tempatnya? Surga. Nah kita pengikutnya, kita yang percaya diberi jaminan surga, ya. Jadi bukan bohongan. Nah sekarang jelas di ayat yang berikutnya ada 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya apa? Di tempat mana aku berada kamu berada. Yesus nggak mau tinggal sendiri. Dia mau bersama dengan pengikutnya. Ya, saya percaya seorang guru ngajar kepada muridnya, kalau gurunya bisa CS dengan muridnya, kira-kira muridnya dimusuhin nggak? Enggak. Akan kumpul bersama-sama. Nah, Yesus sebagai guru dalam pengajaran, sebagai guru secara struktur dia adalah sebagai Tuhan. Tapi kita pengikutnya, kalau kita bandel, ya kita diselepet. Jangan salah. Dihukum sama Tuhan, jangan salah. Tetapi hukuman itu tidak sampai membawa kita pada paruh. Tapi kita percaya Yesus akan tolong kita. Yesus akan memberi kekuatan kepada kita. Sehingga apa? Kita mempunyai tempat. Karena aku berada, kamu pun berada. Enak toh ya? Enak gak? Terus sampai sekarang pun saudara kita masih minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan benar dan lurus. Minta jalan benar dan lurus. Tetapi Yesus pun ngomong, ya, hazal siratal mustaqim. Aku ini loh jalan yang benar dan lurus. Ikuti aku.
Jadi nggak ada nabi manapun yang berani menjamin kalau kau ikut aku mati masuk surga, nggak ada, kecuali Yesus. Karena Yesus bukan seorang nabi, Yesus itu Tuhan. Dia itu Allah sendiri, firman yang menjelma jadi manusia. Itu berapa kali kemarin saya diskusi dengan ya Bani Kedar, ya saudara kita diskusi. Dan ada puji Tuhan, ada yang terima, ada yang enggak. Buat saya enggak masalah. Itunya apa? Yesus diceritakan. Apalagi kita sebagai orang Kristen harus yakin kalau mati kemana. Gitu. Nah saya percaya orang tua kita ini sudah percaya kepada Yesus. Karena apa? Dalam ayat 4, dan kemana aku pergi kamu tahu jalannya. Enak toh? Ya, saya itu kesini itu 5 kali saudara. Masih nggak yakin kesini. Makanya minta map. Mapnya tadi selalu berhentinya di rumah depan situ. Lalu mapnya berhenti rumah situ terus. Situ, tapi sampai masih lurus lagi nih. Mapnya istri saya bilang, ya udah berhenti. Belum, masih depan lagi. 5 kali saya kesini tuh nggak hafal-hafal. Nangkep? Yesus, dia tahu jalannya. Kalau kita ikut Yesus, surga tempatnya, gitu loh. Jadi jangan sampai tinggalkan iman kita. Bahkan ada lagu di Jemaat, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus lama-lamanya. Jelas. Kalau kita hal ini menjadi iman kita, ya udahlah, yang penting saya miskin tapi masuk surga, ya jangan. Karena janji Tuhan kita hidup dalam segala limpahan, kita dicukupi oleh Tuhan, gitu loh. Tapi Tuhan menjanjikan di dalam dunia ini kita memiliki kemenangan, bahkan nanti di akhirat pun kita juga memiliki kemenangan. Jadi jangan sampai kita kalah ya, jangan sampai kita kalah. Saya nggak mau diantara di sini, gitu kan. Nanti ketika mendengar ada yang meninggal, ya dikubur cara Islam jangan. Tengok kiri kananmu, imanmu jangan turun. Ya. Jangan. Karena apa? Janji Tuhan jelas. Janji Tuhan jelas. Saya sudah ngalami di mana saya dulu belum percaya Yesus, tapi hanya percaya Yesus. Dan Yesus menjamin setiap orang percaya mati masuk surga. Enak toh? Ya. Ayat yang terakhir, di ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah jaminan utama dalam hidup kita. Makanya orang tua saya selalu sarankan ajar anak-anak untuk mengenal Yesus sampai dengan benar. Jangan anak-anak ikut Yesus karena orang tua, salah. Ya. Karena apa? Dia Kristen, artinya Kristen turunan. Bukan dia mengenal Yesus. Makanya yuk ibu-ibu, bapak-bapak ajar anak-anak dari kecil untuk mengenal Tuhan. Oh dia kenal Tuhan, dia tidak akan tinggalkan Tuhan. Karena Yesus menjanjikan apa? Kebenaran, akulah hazal sirotol mustaqim. Itu dalam surat Asy-Syukur 61, hazal sirotol mustaqim. Akulah jalan kebenaran. Yesus ngomong, tapi sampai saat ini saudara kita tuh 5 kali dalam sehari mereka minta, ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah tunjukilah aku jalan benar dan lurus. Tapi dalam Asy-Syukur 61 Yesus ngomong hazal sirotol mustaqim. Aku ini loh jalan yang benar dan lurus. Ikuti aku dan selamat. Ini jelas. Ketika saya diperbaharui oleh Al-Quran, saya mengerti. Istri saya juga buka Al-Quran, ya, dia pakai terjemahannya, ya mak ya. Yang bahasa Indonesianya, khatamnya sudah khatam baca Al-Quran, tapi bahasa Indonesianya, bukan bahasa Arabnya. Nah ini yang terjadi. Makanya kita sebagai orang Kristen perlu bangga. Bangganya kenapa? Ada jaminan mati masuk surga. Jadi nggak kemana, nggak tanya, kamu mati kemana? Nggak tahu, orang kelewatan. Karena saya pernah menemukan dalam majelis gereja, itu saya tanya, tapi bukan untuknya bukan orang Nias ya, orang Karo.
Saya tanya, Bu, kalau mati gimana? Jangan tanya mati, Pak. Saya hidup aja gini dah susah. Apalagi Bapak tanya mati, kemana terserah Tuhan. Loh, kok terserah Tuhan? Lah kan nggak tahu sampai mati saya kemana. Ngapain Ibu dari kecil Kristen? Saya bilang gitu. Ya kan Bapak saya Kristen. Ya saya harus ikut Kristen. Oh salah Bu. Saya bilang, saya dari kecil tidak kenal Yesus. Saya dari Muslim. Tapi akhirnya Tuhan tangkap saya ketika saya SMA kelas 1. Dan saya mengenal Allah saya siapa. Saya terangkan. Kalau ini dia ngerti. Tanya, Ibu hari ini mati kemana? Surga Pak. Mantap. Yakin ya Bu? Yakin. Mau terima Yesus? Mau. Terima Yesus. Masalahnya apa? Banyak sekali orang nggak ngerti gitu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak dari sejak kecil anak-anak ajar untuk dia mengenal siapa Allahnya, siapa Allahnya. Sehingga apa? Ada jaminan keselamatan di dalam kehidupannya. Ya. Terus ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi kalau kita kenal Yesus, berarti kita kenal Bapak. Enak toh? Enak nggak? Makanya murid-murid tanya, Tuhan tunjukkanlah aku kepada kami siapa itu Bapa. Makanya kalau kau lihat aku, berarti kau lihat Bapa. Karena Yesus adalah firman, kalimatuhu, kalimatullah. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya kalimatullah, kalimatuhu. Aku adalah firman yang hidup. Jadi bukan yang mati. Maka kita bersyukur. Jadi Inabel Van, nggak usah khawatir. Sedih boleh, tetapi jangan sampai kelewat bersedih hati. Nah, coba sebagai ayat yang terakhir, benar-benar terakhir, kita buka Ayub 7 ayat 9 dan 10. Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Udah ya? Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Dapat kita baca. Saya yang 9, ibu bapak saudara yang ke-10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Iya, jadi nanti kalau Ina Belvan pulang ke Nias, contohnya nanti sampai seminggu di sana, contoh nih ya. Nanti kalau tradisinya sana bilang, ada bapak nih, bapak belum pergi dari rumah ini. Nah itu bohong. Ya, kenapa? Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang turun ke dalam mati tidak muncul kembali. Gak ada. Makanya orang Islam ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang Islam ngomong. Kenapa? Yang dari roh kembali kepada roh, yang dari daging kembali kepada daging, yang dari tanah kembali ke tanah. Selesai. Jadi disinilah bahwa Yesus menjamin bahwa orang yang mati gak akan balik lagi. Jadi kalau muncul ada contohnya biasa-biasa bapak duduk di depan contohnya ya, di situ. Terus habis maghrib atau apa, ada bapak di situ. Jangan lihat situ, itu mah mitos. Jangan percaya. Nanti yang datang setan. Ya, karena orang sudah mati sudah selesai. Kenapa? Ia tidak lagi kembali ke rumahnya, nggak pulang lagi ke rumahnya, udah nggak tahu dan tidak kenal lagi tempat tinggalnya, udah nggak ngerti dia, nggak ada di sana. Karena orang sudah mati kembali kepada alam barzakh, tinggal milih surga atau neraka. Ketika dia percaya Yesus, berarti surga tempatnya. Yang tidak percaya Yesus, ya neraka. Ini yang harus kita imani, khususnya Ina Belvan meyakini bahwa orang tua kita sudah tenang bersama dengan Bapa, dia sudah sembuh, sudah sehat, sudah kuat. Jadi nanti kalau pulang ke sana, tradisi-tradisinya Nias, ya yang penting pokoknya kalau mengandung yang seperti itu, jangan lo, apa gini, nggak usah, jangan percaya. Intinya apa? Yesus sudah menjamin hidup kita, dia menyelamatkan keluarga kita. Jadi intinya yang percaya kepada dia disediakan tempat. Biarlah firman Tuhan ini di kota